seorang masyarakat yang berasal dari NTT, dari Kabupaten Malaka, Kecamatan Kobalima Timur. Saya menanggapi seorang Kapolda NTT yang berbahasa, berkalimat, dan menyatakan bahwa saya belum kenal lebih pasti dengan Rudy Soy yang sebagai anggota Kapolres Kota Kupang. Artinya itu bawahan dia. Bagaimana dia bisa berbicara di depan DPR Komisi 2 ya? Komisi 3. Dia menyatakan itu berarti dia istilahnya menjatuhkan diri. Kenapa saya katakan begitu? Sampaikan kepada dia. Bagaimana seorang pimpinan tidak mengenal pasti seorang anggota Polri? Terus dia mengambil satu keputusan dengan adanya laporan. Itu masih bego. Itu bego. Tidak komparatif. Saya katakan bego. Seorang pimpinan tidak mengenal anggotanya sebagai Polri, sebagai polisi, sebagai anak buahnya. Terus dia bisa memvonis berdasarkan laporan-laporan yang ada. Bagaimana caranya dia menegakkan hukum? Hanya berdasarkan laporan. Itu salah. Camkan Kapolda saya orang SD kelas 4. Anda berbicara begitu, Anda menjatuhkan profesi Anda sebagai Kapolda. Karena seorang pemimpin harus membaca situasi, keadaan, kemampuan anggota sendiri. Kalau Anda menyatakan saya tidak tahu, belum begitu kenal. Aduh, untuk kita kente. Aduh. Ya mungkin itulah tadi hasil wawancara kami. Memang kondisi jaringan tidak memungkinkan di tempat Bapak Lius Kobalima. Mungkin saat ini tertunda. Jadi mungkin untuk kedepannya kami akan memperbaiki lagi. Apa artinya sebagai? Ya, sudah ya. Sudah. Jadi seorang Polda pasti punya wawasan yang luas. Tapi cara berbicaranya, sayang seorang buta huruf bisa menilai bahwa dia tidak mengetahui siapa itu Rudy Soy. Jadi dari segi itu saya sudah membaca bahwa seorang pemimpin Kapolda bukan Polsek. Jadi Kapolda itu dia punya wawasan masih sama dengan Polsek. Itu kau posting supaya dia malu di NTT itu. Percuma kalau memikul bintang 2 di sini, tidak ada arti. Sebenarnya dia mau mengambil satu keputusan, dia harus membaca situasi. Makanya dia. Dengar itu. Dia kalau mengambil satu keputusan, dia harus membaca sikon. Ada itu kan TV cendana. Jadi kalau dia tidak membaca sikon, dia hanya berdasarkan laporan, itu Kapolda belum punya wawasan. Betul tidak, Chandra? Belum punya. Artinya tidak komparatif. Apalagi dia bilang saya tidak mengenal seorang anggota. Untuk apa kau jadi Kapolda kalau tidak mengenal anggota? Sampaikan kalimat saya. Seorang pemimpin harus mengenal anggotanya. Dari hal positif sampai negatif. Jadi jangan mengenal karena berdasarkan informasi. Betul, informasi. Kita harus percaya, tapi kita harus menyelidiki itu. Jangan kita mempercayai ini informasi sepihak. Itu bukan orang penegak hukum. Walaupun saya tidak mengerti dengan hukum, orang yang mengerti dengan hukum tidak bisa mempercayakan informasi sepihak.
Ya, Dia harus bertindak tapi menelusuri. begini Pak Lius, karena jadi gini Pak Lius. Betul toh? Artinya tanggapan Bapak bahwa menyatakan Kapolda NTT kan tidak kooperatif, artinya kan begitu. Nah, menjadi harapan kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur itu apa harapan ke depannya? Karena memang Kapolda NTT ini kan sudah diundang resmi ke Komisi DPR 3 RI untuk mempertanggungjawabkan kasus ini. Nah, itu tanggapan kita masyarakat seperti Bapak sekarang ini yang lewat via WA ini apa? Gitu. Jadi begini ya, camkan, suruh dia cari nama saya di Capil. Nama saya Yulis Suriberek. Lahir di Kabupaten Malaka, Kobalima Timur. Dari segi itu saya membaca dia itu belum bisa dijadikan Kapolda. Dari segi itu sekali lagi saya mengucapkan dia belum bisa dikatakan seorang Kapolda. Seorang Kapolda dia tidak bisa berbicara dengan kalimat yang itu menjatuhkan profesinya sebagai Kapolda. Bahwa dia tidak mengenal siapa sebenarnya Rudi Soi. Itu salah. Itu saya katakan salah. Kalau seandainya secara sikon, situasi dan kondisi, wajar dia tidak mengenal Rudi Soi karena dia orang pendatang. Betul tidak? Dia orang pendatang, secara sikon dia tidak mengenal Rudi Soi. Itu muat di konten. Dia tidak mengenal Rudi Soi. Tapi seorang Kapolda dia harus berpikir, kalau saya tidak mengenal, saya harus melihat dulu situasi. Saya melihat, saya menimbang, baru saya memutuskan. Streaming di sana. Betul toh? Tapi dia tidak mengenal, dia sudah memutuskan. Itu Kapolda tidak punya wawasan. Tidak pantas untuk jadi Kapolda. Camkan. Kirimkan yang jelek ini, hidungnya jelek, orangnya hitam, kirimkan ke depan dia. Itu Kapolda. Polsek aja orang masyarakat masih takut. Kenapa saya berbicara? Karena kalimat dia itu menjatuhkan profesi dia sebagai seorang Kapolda. Ya oke Pak. Jadi seperti ini. Saya nanyakan sedikit. Apa pesan Bapak untuk dengan kasus ini? Ini kan Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, itu pertama. Dan kedua, apa pesan Bapak untuk Kapolri dalam menangani kasus ini? Sigit Sulistyo. Bapak Sigit Sulistyo. Pesan saya seorang masyarakat Indonesia kepada institusi Polri, khususnya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat Kapolri. Kapolri artinya Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tolong, karena selama ini kami lihat semua medsos, berita, semua hal-hal yang viral tentang masalah kriminal, institusi Polri seolah-olah tidak bermanfaat. Saya katakan tidak bermanfaat. Dari kasusnya Vina di Cirebon, ini lagi kasus di NTT. Jadi saya minta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Sigit, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Kapolri. Tolong memperbaiki Hukum di negara Republik Indonesia. Masalah institusi kepolisian dalam menegakkan hukum. Karena sudah banyak masalah di mata masyarakat, seorang-orang institusi Polri atau institusi kepolisian tidak berguna bagi masyarakat. Itu menurut saya, walaupun perbuatannya yang dilakukan itu masalah oknum, tapi oknum membawa nama institusi kepolisian. Iya kan? Jadi saya pesan kepada Bapak Kapolri, tolong
sekali lagi tolong memperhatikan Polri, polisi Republik Indonesia, khususnya bukan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia ke bawah, tapi dari polisi, kepala sektor, polsek, kepala sektor kepolisian di atas. Baru itu semua masalah bisa diselesaikan dengan tuntas. Karena Pak Polri pernah menyatakan ikan busuk pasti dari kepalanya. Oke Om. Jadi itu pesan saya. Saya minta tolong, setiap insan manusia pasti punya kekeliruan. Tapi kekeliruan yang melebihi kewajaran itu sudah tidak logis. Understand? Yes. Itu sudah tidak logis, sudah tidak masuk manusia. Oke, itulah tadi hasil wawancara kami kepada Bapak Julius Kobalima yang sudah lewat via WA. Selamat malam, Pipi Cendana melaporkan. Salam.